Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-379. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Swandaru merasa bahwa ia harus benar-benar berhati-hati. Menurut gurunya, racun itu adalah racun yang sangat kuat, sehingga karena itu maka ia pun selalu menghindari serangan-serangan yang segera datang beruntun. Dengan ragu-ragu, Swandaru mencari kesempatan untuk menyerang, tetapi sepasang pisau itu benar-benar sangat berbahaya. Sekali ia memang melihat pertahanan orang itu terbuka, namun ternyata Swandaru cukup waspada juga, karena ia melihat jebakan-jebakan yang akan menyeretnya untuk berpelukan dengan maut. Dalam pada itu, ternyata untuk beberapa saat Swandaru sama sekali tidak berdaya menghadapi kedua pisau beracun itu. Ia sama sekali tidak mau tergores meskipun hanya seujung rambut. Dengan demikian, maka ia hanya dapat berloncatan mundur dan berputar di arena perkelahian itu tanpa mendapat kesempatan sama sekali untuk menyerang. "Selesaikan saja anak itu," berkata orang yang kekurus-kurusan. Tetapi seperti yang diperhitungkan oleh Swandaru, maka orang itu pun sudah menjadi semakin lelah. Nafasnya menjadi terengah-engah dan keringatnya sudah membasahi seluruh permukaan kulitnya. "Apakah kau masih mampu mempergunakan tenagamu yang terakhir?" bertanya orang yang kekurus-kurusan itu. Orang itu menggeram. Ditatapnya wajah Swandaru yang menegang sejenak. Tetapi Swandaru itu justru kemudian tersenyum sambil menjawab, "Mari kita berlomba lari, berputar-putar di arena ini. Pada suatu saat, tanpa perlawanan apapun kau akan pingsan. Nafasmu tinggal tersangkut di ujung hidungmu." "Licik!" teriak orang yang kekurus-kurusan itu. "Kau sangat licik. Itu bukan perbuatan jantan." "Senjata itu sangat berbahaya," sahut Swandaru. "Sentuhan yang tidak berarti dapat membuatku mati, dan aku tidak mau. Lebih baik kita berkejar-kejaran sampai kawanmu itu pingsan sendiri." "Kenapa kau tidak pulang saja?" bertanya orang yang kekurus-kurusan itu. "Kenapa?" bertanya Swandaru. "Menanak nasi seperti perempuan. Kalau kau laki-laki, kau tidak akan berkelahi dengan cara itu. Kau pasti akan berusaha melawan meskipun akibatnya mati." Wajah Swandaru menegang kembali. Terasa darahnya melonjak mendengar penghinaan itu. Dan orang yang kekurus-kurusan itu masih berkata lagi, "Nah, apa katamu sekarang? Orang-orang di sekitar kita menjadi saksi bahwa ternyata kau adalah orang yang hanya dapat berteriak-teriak tanpa arti." Sejenak Swandaru tidak menyahut, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Jadi menurut penilaianmu sekarang, akulah yang licik, meskipun kawanmu yang menggenggam senjata yang ganas itu?" Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga. Orang yang kekurus-kurusan itu mengharap Swandaru marah dan langsung menyerang.
Tetapi agaknya anak yang gemuk itu masih saja dapat menahan diri. Karena itu, justru ia sendirilah yang menjadi tidak sabar lagi. Katanya kepada orang yang tinggi kekar itu, "Nah, kau telah cukup mendapat istirahat. Lakukanlah sekarang. Kejar anak gemuk itu sampai dapat. Kalau ia menghadapkan dadanya, tikamlah dadanya. Kalau ia lari, tikamlah punggungnya." "Kalau aku miring?" bertanya Swandaru. "Gila!" teriak orang yang kekurus-kurusan itu. "Lakukan sekarang!" Orang yang tinggi kekar itu menggeram. Ia maju selangkah demi selangkah dengan wajah yang semakin liar. Dalam pada itu, Swandaru menjadi lebih berhati-hati menghadapinya. Namun demikian ia memang merasa kalau dengan cara ini maka perkelahian akan berlangsung terlalu lama. Ia harus menemukan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk mengalahkan lawannya. Tetapi kulitnya sendiri tidak tergores ujung senjata beracun itu. Namun akhirnya Swandaru menarik nafas ketika gurunya berkata, "Sudahlah, jangan biarkan permainan ini berlangsung terlampau lama. Bukankah kita ini gembala yang baik, yang masih tetap menyimpan cambuk kita masing-masing? Pergunakan cambukmu untuk mencegah pisau-pisau beracun itu." Agung Sedayu menegang sejenak memandangi wajah gurunya, tetapi ia pun segera mengangguk-angguk. Gurunya sama sekali tidak sekedar diburu oleh kegelisahan. Namun agaknya gurunya memang merasa tidak perlu lagi menyembunyikan cambuk-cambuk ini. Sebagian dari ciri-ciri dirinya sudah mulai diperlihatkannya. Swandaru yang semula juga ragu-ragu, kemudian tersenyum ketika ia melihat gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan ia masih sempat berkata, "Apakah aku harus menggembalakan pisau ini?" Sebelum Kiai Gringsing menjawab, orang yang tinggi kekar itu sudah mulai menyerangnya sambil menggeram. "Persetan dengan gembala gila seperti kalian!" Swandaru masih harus meloncat menghindar. Namun kemudian ketika ia berdiri di atas sepasang kakinya, tangannya sudah menggenggam cambuknya yang diurai dari bawah bajunya. "Nah," katanya, "sekarang kita masing-masing sudah bersenjata. Senjatamu adalah senjata seseorang yang menguasai racun, sedang senjataku adalah senjata seorang gembala." Mata orang yang tinggi kekar itu menjadi merah padam. Sejenak dipandanginya ujung cambuk Swandaru, namun kemudian ia menggeram. "Persetan, kau sangka aku sekedar seekor kambing domba yang ketakutan mendengar bunyi cambuk?" Swandaru tidak menjawab, tetapi diputarnya cambuknya di atas kepalanya. Sudah agak lama ia tidak mempergunakan cambuk itu, sehingga ia merasa perlu untuk melemaskan otot-otot pergelangan tangannya. Orang yang tinggi kekar itu pun tidak sabar lagi. Dengan satu loncatan yang panjang ia menyerang, menyusup di bawah putaran cambuk Swandaru itu. Namun meskipun sudah agak lama Swandaru tidak mempergunakan cambuknya, ia masih tetap cukup lincah menguasai senjatanya. Ketika sebuah ledakan melengking, maka terdengarlah keluhan tertahan. Orang yang tinggi besar itu dengan serta-merta meloncat surut. Sebuah goresan yang kemerah-merahan telah melekat di kakinya. "Setan alas!" ia mengumpat. Ketika ia melangkah maju, ternyata kakinya menjadi timpang. Swandaru tidak membiarkannya lagi. Ia pun segera mendesak. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah sepasang pisau beracun itu. Karena itu,
Maka dengan tiba-tiba ia pun menyerang. Sekali lagi cambuknya meledak. Kali ini mengenai pergelangan tangan orang yang tinggi kekar itu. Sekali lagi sebuah keluhan terdengar, bahkan kemudian disusul dengan umpatan yang kasar. Bukan saja pergelangan tangannya berdarah, tetapi satu pisaunya telah terlepas dari tangannya. Orang yang kekurus-kurusan itu berdesah. "Orang ini memang luar biasa, minggirlah," katanya kemudian kepada orang yang tinggi kekar itu. "Aku akan mencobanya." Kiai Gringsing sama sekali tidak terkejut mendengar kata-kata orang yang kekurus-kurusan itu. Ia memang sudah menyangka bahwa orang yang tampaknya sebagai seorang penakut itu pasti mempunyai kelebihan dari orang yang tinggi kekar, yang tampaknya sehari-hari adalah orang yang tidak terkalahkan di barak itu. Bahkan para penjaga pun takut kepadanya karena ia memiliki kekuatan raksasa. Namun meskipun orang yang kekurus-kurusan ini agaknya tidak memiliki kekuatan jasmania sebesar orang yang tinggi kekar itu, tetapi agaknya orang ini memiliki ilmu yang lebih masak. Selain Kiai Gringsing, maka orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi heran. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang kekurus-kurusan itu pada suatu saat dapat berbuat seperti itu, seolah-olah memiliki kemampuan lebih besar dari orang yang tinggi dan kekar itu. Namun para petugas yang ada di tempat itu pun segera dapat mengetahui bahwa sebenarnya orang yang kekurus-kurusan itu memang mempunyai kelebihan dari orang yang tinggi kekar itu. Swandaru yang masih memegang cambuknya berdiri termangu di tempatnya. Ia melihat orang yang tinggi kekar itu masih menyeringai menahan sakit. "Simpan pisaumu," berkata orang yang kekurus-kurusan itu. "Jangan sampai pisaumu menyentuh lukamu sendiri. Kau akan segera mati karenanya." Orang yang tinggi kekar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Segera ia menyarungkan pisau yang masih digenggamnya. "Ambil yang satu," berkata Swandaru. "Kalau mengenai anak-anak yang sedang bermain-main, maka kau akan berdosa 10 kali lipat." Yang terdengar adalah gemeretak gigi orang yang tinggi kekar itu. Namun yang berkata adalah orang yang kekurus-kurusan. "Jangan marah. Sepantasnya kau memang hanya menakut-nakuti anak-anak. Tetapi kalau kau bertemu dengan lawan yang agak kuat, kau tidak dapat berbuat apa-apa." Orang itu sama sekali tidak menjawab. Setapak demi setapak ia melangkah mendekati pisaunya. "Ambil," berkata Swandaru. "Ya, ambil," ulang orang yang kekurus-kurusan itu. Orang itu ragu-ragu sejenak. Tanpa sesadarnya diamat-amatinya pergelangan tangannya yang terluka dan menitikkan darah. "Cepat, ambil," desis Swandaru pula. "Ya, cepat ambil," ulang orang yang kekurus-kurusan itu. Meskipun dengan hati yang bimbang, namun tangannya dijulurkannya pula meraih pisau yang tergolek di tanah itu. Namun ia terloncat surut ketika tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh cambuk Swandaru yang meledak. Dengan wajah yang tegang ia berdiri termangu-mangu. Tangannya yang berdarah itu pun menjadi gemetar. "Hei, kenapa kau?" bertanya Swandaru sambil tersenyum. "Gila!" geram orang yang kekurus-kurusan itu.
Ambillah. Kenapa kau tiba-tiba menjadi pengecut? Orang itu masih berdiri gemetar. Sejenak ditatapnya wajah Swandaru, kemudian wajah orang yang kekurus-kurusan itu. Ambillah, teriak orang yang kekurus-kurusan itu. Kalau orang itu akan mengganggumu, biarlah aku putuskan batang lehernya. Swandaru mengerutkan keningnya, sementara Agung Sedayu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah laku adik seperguruannya itu. Anak itu memang bengal, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun sementara itu ia melihat bahwa orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar merasa terhina oleh perbuatan Swandaru. Orang yang kekurus-kurusan ini agaknya lebih berbahaya dari kawannya yang tinggi kekar, namun seperti kerbau itu, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Sementara itu, orang yang tinggi kekar itu pun telah melangkah maju dengan penuh keraguan-raguan. Sekali-sekali ditatapnya wajah kawannya yang kekurus-kurusan itu, kemudian ditatapnya pula wajah Swandaru. Cepat, berkata orang yang kekurus-kurusan itu. Orang yang tinggi kekar itu hampir terloncat. Dengan secepat-cepatnya ia meraih pisaunya yang beracun. Kemudian ia pun segera meloncat mundur. Swandaru tidak dapat menahan tertawanya, sedang Agung Sedayu pun tersenyum pula tertahan-tahan. Kau memang terlampau sombong, anak yang gemuk, berkata orang yang tinggi kekurus-kurusan itu. Sekarang kau jangan menyebut dirimu bernama Sangkan. Aku tahu bahwa kau pasti bernama lain. Dan aku pun kini tahu, selama ini kau berpura-pura menjadi orang-orang bodoh, miskin dan setengah gila. Tetapi sebenarnya lah bahwa kalian adalah orang-orang sombong yang tidak ada duanya di dunia. Kini kalian akan membuat semua orang terkejut. Kalian akan mendapat pujian sebagai orang-orang bodoh yang ternyata memiliki kelebihan yang luar biasa. Hei, tiba-tiba Swandaru memotong. Apakah kau tidak berbuat seperti itu? Selama ini, orang yang tinggi kekar itu sajalah yang kau taruh di depan. Kau sendiri selalu bersembunyi di belakang. Bukankah kau selalu berpura-pura menjadi seorang penakut yang paling ketakutan apabila ada suara tikus sekalipun? Sekarang kau juga akan tampil sebagai seorang pahlawan. Diam! Diam kau! Orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar telah menjadi marah. Aku memang menunggu kesempatan ini. Selama ini aku memang sedang meyakinkan bagaimana kita harus menghadapi hantu-hantu dari alas mentau. Justru untuk kepentingan kita bersama. Tetapi kedatangan kalian telah merusakkan semua rencanaku. Usaha yang aku lakukan akan menjadi sia-sia. Dan hantu-hantu itu tetap akan marah kepada kita. Hei, apakah kita masih harus berbicara tentang hantu? Gila! Kau sangka kau, kakakmu dan ayahmu ini siapa? Betapapun saktinya kalian, kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu di sini tanpa berbicara tentang hantu. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bertanya, apakah kau sudah berhasil setelah sekian lama melakukannya? Orang yang kekurus-kurusan itu terdiam sejenak. Ditatapnya saja wajah Swandaru dengan sorot mata yang memancarkan kemarahan. Namun pertanyaan itu tidak segera dijawabnya. Bagaimana? Swandaru mendesaknya. Orang itu menggelengkan kepalanya. Belum. Sebenarnya aku memang sudah hampir berhasil. Tetapi kedatangan kalian ini telah menjauhkan kami dari mereka. Sehingga usaha yang sudah lama aku lakukan itu menjadi sia-sia.
Karena itu, maka kalianlah yang harus menanggung akibat kegagalan ini. Kalian terpaksa dikorbankan. Sudah lama aku ingin membuat korban semacam ini untuk hantu-hantu itu. Korban darah. Mudah-mudahan mereka menjadi lulut dan dapat mengerti keinginan kami. Apakah korban darah itu? Bertanya Swandaru. Sama dengan korban nyawa. Swandaru mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba saja ia berkata sambil mengangguk-angguk. Oh, jadi kau ingin membunuh diri? Persetan! Kemarahan orang itu sudah memuncak. Agung Sedayu masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak dapat mencegah Swandaru. Kebiasaannya yang ternyata menyakitkan hati orang yang kekurus-kurusan itu tidak dapat dihindarinya. Sejenak kemudian maka sambil maju selangkah orang yang kekurus-kurusan itu menggeram. Kini memang sudah tiba saatnya. Salah satu dari kalian bertiga akan mati. Atau kalau kalian sama-sama maju, maka kalian bertiga akan mati pula bersama-sama. Semakin banyak korban yang aku berikan, maka kami yang tinggal di sini akan menjadi semakin aman. Swandaru melihat sorot mata orang itu. Ia benar-benar sudah ada di puncak kemarahannya. Karena itu ia kini tidak dapat berkelakar lagi. Sejenak kemudian orang yang kekurus-kurusan itu pun sudah siap. Dengan wajah yang tegang ditatapnya cambuk Swandaru. Namun sejenak kemudian ia pun segera melenting menyerang dengan dahsyatnya. Swandaru memang sudah bersiap menghadapinya. Cambuknya sudah terlanjur berada di tangannya. Sehingga karena itu, maka cambuk itu pun segera meledak memekakkan telinga. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itu memang cukup tangkas. Ia masih mampu menggeliat menghindarkan dirinya. Sehingga cambuk Swandaru sama sekali tidak mengenainya. Namun dalam pada itu, ketika orang yang kekurus-kurusan itu tegak berdiri di atas kedua kakinya, di tangannya telah tergenggam seutas rantai besi yang diambilnya dari kantong ikat pinggangnya. Rantai itu tampaknya tidak begitu besar, hampir sepanjang lengan tangannya. Tetapi yang berbahaya dari senjata itu adalah sebuah gerigi pada bola besi sebesar kemiri. Swandaru menjadi tegang sejenak. Tanpa diberitahukan lagi, ia sadar bahwa bola besi yang tampaknya hanya sekecil kemiri itu pasti sangat berbahaya. Geriginya yang kehitam-hitaman itu pasti mengandung racun seperti pisau belati orang yang tinggi besar itu. Ternyata gurunya membenarkan dugaannya itu. Dengan sungguh-sungguh Kiai Gringsing berdesis. Hati-hatilah dengan bola kecil yang bergerigi itu, Swandaru. Swandaru menganggukkan kepalanya dan ia pun kemudian kian berhati-hati. Sejenak kemudian bola kecil itu sudah berputaran seperti baling-baling. Untunglah bahwa Swandaru pun mempergunakan senjata yang hampir sejenis. Ujung cambuknya adalah senjata yang lentur. Meskipun tidak kurang berbahayanya, kalau Swandaru bersungguh-sungguh mempergunakan senjata itu, maka lecutan sendal pancing apabila menyentuh tubuh lawannya pasti akan menyopek kulitnya. Karena karah-karah besi yang melingkar pada juntai cambuk itu. Sejenak kemudian keduanya pun sudah berhadapan kembali. Sejenak mereka bergeser beberapa tapak. Sedang orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka pun berdesakan surut beberapa langkah. Karena orang yang kekurus-kurusan itu selalu memutar rantai yang berbola di ujungnya.
Dengan sedikit membungkukkan badannya, Swandaru bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Digenggamnya tangkai cambuknya dengan tangan kanannya, sedang ujungnya dipegangnya dengan tangan kiri. Namun demikian, cambuk itu siap meledak setiap saat. Perkelahian yang seru itu tidak dapat dihindarkannya lagi. Dengan garangnya orang itu menyerang Swandaru dengan ujung rantainya. Sejenak bola itu melingkar-lingkar di udara, namun kemudian menukik menyerang dengan cepatnya. Selagi Swandaru menghindarinya, maka bola itu seperti kepala seekor ular mematuknya dari arah yang lain. Orang yang kekurus-kurusan itu benar-benar menguasai senjatanya yang sangat berbahaya itu, seperti senjata-senjata beracun lainnya. Setiap sentuhan akan berarti maut. Tetapi Swandaru pun mampu mempergunakan senjatanya sebaik-baiknya. Setiap kali ia masih sempat meledakkan cambuknya, bahkan ujung cambuknya telah beberapa kali menyentuh tubuh lawannya, sehingga jalur-jalur merah melekat di bahu dan lengannya. Setelah karah-karah besi di juntai cambuk itu menyobek baju orang yang kekurus-kurusan itu. Meskipun demikian, orang yang kekurus-kurusan itu seakan-akan tidak menghiraukannya. Meskipun ia tidak kebal, tetapi ia sama sekali tidak gentar. Menurut perhitungannya, luka-lukanya itu sama sekali tidak akan membahayakan jiwanya. Tetapi kalau ia berhasil menyentuh lawannya, maka itu akan berarti kematian. Sehingga dengan demikian, ia justru semakin mendesak maju, menyusup di antara ayunan ujung cambuk Swandaru. Demikianlah, maka perkelahian itu semakin lama menjadi semakin sengit. Kadang-kadang kedua senjata itu saling melilit, tetapi agaknya keduanya cukup menguasai, dan senjata-senjata itu pun cukup kuat, sehingga setiap kali lilitan itu pun segera terurai. Agung Sedayu dan Kiai Gringsing menyaksikan perkelahian itu dengan hati yang berdebar-debar. Orang yang kekurus-kurusan ini ternyata tidak sekedar berkelahi seperti kawannya yang tinggi kekar itu. Agaknya Swandaru mempertimbangkan juga. Ternyata ia kini menghadapinya dengan bersungguh-sungguh. Kerut keningnya dan tatapan matanya menunjukkan bahwa ia tidak lagi bermain-main. Tetapi ternyata bahwa senjata orang yang kekurus-kurusan itu pun mempunyai kelebihan dari senjata Swandaru. Senjata Swandaru dapat melukai kulit, tetapi tidak membunuh dengan kejam seperti senjata lawannya. Itulah sebabnya maka Swandaru agak mengalami kesulitan. Meskipun demikian, latihan-latihan yang berat selama ini membuatnya menjadi seorang yang tabah menghadapi kesulitan apapun juga. Dengan demikian, maka Swandaru tampaknya selalu terdesak. Ia kadang-kadang melangkah surut, kadang-kadang berloncatan ke samping. Namun setiap kali ia masih juga berhasil melukai kulit lawannya. Setiap kali orang yang kekurus-kurusan itu tertegun apabila cambuk Swandaru meledak. Dan setiap kali sebuah goresan merah yang baru telah melekat di tubuh orang itu. Bahkan kadang-kadang luka yang menitikkan darah. Orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin berdebar-debar. Apalagi mereka yang tidak mengerti kedudukan masing-masing. Mereka hanya melihat Swandaru selalu terdesak, tanpa melihat bagaimana senjatanya telah berhasil melukai lawannya. Lawan Swandaru yang kekurus-kurusan itu pun mengumpat di dalam hatinya. Sekian lama ia bertempur,
namun ia masih belum berhasil menyentuh kulit lawannya. Bahkan kulitnya sendiri yang semakin lama menjadi semakin parah. Persetan! Ia menggeram di dalam hatinya. Luka-luka ini hanya akan menimbulkan sedikit gangguan pada kulitku. Tetapi aku harus menyentuhnya. Ia akan segera mati sebelum meninggalkan lingkaran perkelahian ini. Dengan sepenuh kemampuannya, orang itu sudah bertekad untuk membunuh Swandaru dengan racunnya. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi ledakan-ledakan senjata lawannya itu. Ujung cambuk yang mengenainya sama sekali tidak dihiraukannya, meskipun kadang-kadang ia harus menyeringai menahan sakit. Meskipun Swandaru berhasil melukai lawannya semakin sering, tetapi Agung Sedayu dan gurunya masih juga selalu dicemaskan oleh senjata lawannya itu. Orang yang kekurus-kurusan itu seolah-olah sama sekali tidak merasa bahwa kulitnya telah terkelupas di beberapa bagian. Pakaiannya telah menjadi kemerah-merahan karena darah yang meleleh dari setiap jalur luka, meskipun tidak dalam. Swandaru pun kemudian menjadi heran, kekuatan apakah yang membuat lawannya seperti orang kesurupan. Luka-luka itu seolah-olah sama sekali tidak terasa. Ia masih saja mendesaknya sambil mengayunkan bola besinya yang kecil dan bergerigi itu. Setiap kali menyambar di samping telinganya, kemudian terjulur mematuk lambungnya. Agaknya lawannya tidak memilih tempat di tubuhnya, manapun yang dapat dikenainya. Akibatnya sama saja, bahkan di bagian yang tertutup oleh pakaian. Karena gerigi yang tajam itu pasti akan dapat menembusnya. Gila! Geram Swandaru di dalam hatinya. Apakah orang ini menyimpan nafas kuda, atau kulitnya memang sudah mati, sehingga ia tidak merasakan sakit sama sekali? Namun dengan demikian, kemarahan yang merambat di hati Swandaru pun sampai ke puncaknya. Seperti kegelisahan telah mewarnai hatinya pula. Kalau aku tidak segera melumpuhkannya, akulah yang akan dibunuhnya. Aku dan orang ini mempunyai tujuan yang lain. Agaknya ia benar-benar akan membunuh aku. Swandaru mengerutkan keningnya. Kalau saja guru tidak terlalu lembut hatinya, aku bunuh juga orang ini. Dengan demikian, maka terdengar gigi anak muda yang gemuk itu gemeretak. Agung Sedayu yang selalu memperhatikan wajah adik seperguruannya itu segera menangkap betapa hati anak muda yang gemuk itu kini semakin menyala. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin cepat. Swandaru pun telah mengerahkan bukan saja kemampuannya, tetapi juga kekuatannya. Setiap sambaran cambuknya kini menjadi kian berbahaya, dan setiap sentuhan juntai perkara besi itu menjadi semakin dalam menyobek kulit. Orang yang kekurus-kurusan itu pun setiap kali terpaksa menahan sakit yang menyengat. Ia merasakan pula bahwa lecutan cambuk lawannya menjadi semakin keras. Tetapi hatinya yang keras seperti batu itu sama sekali tidak menahannya. Ia maju terus tanpa menghiraukan badannya yang seakan-akan sudah menjadi arang keranjang oleh goresan-goresan ujung cambuk lawannya. Namun dalam pada itu, karena Swandaru yang baru saja sembuh dari sakitnya itu masih belum mendapatkan segenap kekuatan dan kemampuannya kembali, semakin lama menjadi semakin lelah, apalagi setelah ia memeras segenap kemampuan dan tenaganya.
Setiap kali ia harus meloncat menghindari sambaran dan patukan bola besi beracun itu, kemudian mengerahkan segenap tenaganya untuk mengayunkan cambuknya. Kadang-kadang sundul puyuh, kadang sendal pancing, bahkan ia pun menjadi ngeri juga melihat lawannya yang seakan-akan sudah menjadi merah karena darah. Namun ia masih juga maju dengan beraninya, seakan-akan sama sekali tidak terjadi apapun padanya. Gila, desis Wandaro. Apakah aku berhadapan dengan anak setan alas Mentauk? Atau orang itu telah kesurupan, sehingga daya tahannya menjadi lipat 10 dari daya tahan manusia wajar? Atau memang aku sedang bertempur dengan salah satu dari jenis hantu di alas Mentauk ini? Tetapi Swandaru tidak sempat merenungi pertanyaan yang mengganggunya itu. Ia masih harus bertempur terus. Dalam pada itu nafasnya semakin lama menjadi semakin cepat mengalir lewat lubang hidungnya. Sedang kekuatannya pun semakin lama menjadi semakin susut pula. Sebentar lagi aku akan kehilangan kekuatan untuk melawannya. Ia berdesis oleh kesadarannya bahwa ternyata ia setelah sakit kekuatannya masih belum pulih seluruhnya. Agung Sedayu dan Kiai Gringsing pun menjadi semakin tegang pula menyaksikan perkelahian itu. Meskipun cambuk Swandaru sudah berhasil melukai tubuh lawannya, bahkan tidak sekedar di 1-2 tempat, namun ia masih belum berhasil mengurangi ketangkasan orang yang kekurus-kurusan itu. Senjatanya yang beracun itu masih tetap menyambar-nyambar dan mematuk mengerikan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.